mudah-mudahan kita dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah gitu ya, pada saat melakukan kebaikan gitu ya. Seperti itu kan indah ya waktu meninggalnya wali kota Bandung gitu ya, akan menjadi khotib sholat Jumat, harum gitu kan ya, Semuanya iri ya Bu ya, gitu. gitu ya, ya mudah-mudahan ya kita dalam keadaan husnul khotimah lah gitu ya, karena ya pasti gitu ya. Nah ini, jadi ya Prabu Maharaja itu adalah Prabu yang meninggal pada peristiwa Bubat gitu ya, yang dengan kematiannya menyebabkan kekosongan kekuasaan gitu ya, di mana pada saat itu diperkirakan ya putranya itu masih kecil gitu kan ya. Nah itu jadi ada periode perwalian gitu ya, perwalian dari Hyang Budisora. Nah baru tahun 1363 itu kemudian dikuasai oleh Prabu Niskala Wastu Kencana. Nah, Prabu Niskala Wastu Kencana ini diperkirakan memerintah itu cukup lama. Coba Anda lihat 1363 sampai 1467 gitu kan ya. 100 tahun lebih gitu ya. Nah, diperkirakan ya dia ya berumur panjang nampaknya gitu kan ya. Nah, baru 1467 kemudian digantikan oleh Rahyang Dewa Niskala. Selanjutnya adalah Sri Baduga Maharaja, lalu Prabu Surawisesa, Prabu Ratu Dewasa, Sang Ratu Saksi, lalu Prabu Ratu Carita, dan yang terakhir adalah Nusia Mulia atau Prabu Seda, gitu ya, atau Prabu Seda. Berangkat ya, bentar. Ya, dia mau berangkat, Bu Ing mau ke Sukabumi. Ya, jadi ini ya. Tadi pertanyaan, kalau tidak salah pertanyaan Ima juga ya. Tadi ya, Ima ada beberapa pertanyaan ini. Salah satunya apa yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan Sunda gitu kan ya? Apakah itu ada kaitannya juga dengan dengan berkembangnya dan menyebarnya kekuasaan Islam gitu kan ya? Nah, termasuk juga mungkin tadi kan juga diulas tadi sedikit oleh Arfa juga kan ya, tentang catatan dari Tompire gitu kan ya. Nah ini yang bagaimana periode ini, bahkan sebetulnya kalau kita kaji gitu kan ya dengan kajian masuknya Islam ke Nusantara gitu kan ya, ada dua teori kan. Ada teori yang mengatakan Islam itu masuk di abad ke-7 dan ada yang juga yang mengatakan itu di abad ke-13. Nah, ini di periode ini nampaknya sudah terjadi perkembangan Islam gitu kan ya, dan bagaimana Islam itu sudah menyebar dan di beberapa daerah, terutama kalau kita lihat di Perlak ya sebagai kerajaan Islam tertua yang pertama di Indonesia gitu kan ya. Kalau dulu kan Samudra Pasai ya gitu ya, tapi ternyata dari penemuan selanjutnya justru Perlak adalah kerajaan Islam tertua yang pertama di Nusantara ini gitu ya. Itu diperkirakan di abad ke-9, Samudra Pasai itu baru di abad ke-13 gitu kan ya. Jadi dengan demikian ini memperkuat teori bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu sudah dimulai sebetulnya di abad ke-7 gitu kan ya. Nah ini. Nah, jadi dengan masuknya kekuasaan Islam ke Nusantara, dengan juga sudah berkembang menjadi kerajaan-kerajaan ya, kesultanan-kesultanan Islam, ini juga menjadi satu ancaman bagi kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha gitu ya. Nah, mungkin Anda nanti bisa baca bukunya Selamat Mulyono ya. Mudah-mudahan nanti masih ada PDF-nya di Ibu ya. Nanti Ibu share ke Anda gitu kan ya. Tentang, atau sudah pernah di-share tentang runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Itu dari Selamat Mulyono gitu ya. Nah ini, jadi masuknya kekuasaan Islam itu menjadi salah satu ancaman terhadap berkembangnya atau keberlanjutan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha gitu kan ya. Nah ini, yang ini terlihat bagaimana
kalau Anda kaji nanti gitu ya pada periode mungkin termasuk ya pada periode kolonial gitu kan ya, ketika ketika tahun 1511 ya, Malaka dikuasai oleh Portugis kan gitu ya. Malaka dikuasai oleh Portugis dan kemudian pada tahun tadi 1500-an itu Demak kemudian tumbuh menjadi satu kekuasaan yang baru, dan pada akhirnya kemudian Demak dalam upaya untuk menyaingi kekuasaan Portugis yang sudah eksis di Malaka, maka kemudian kan Demak mensponsori berdirinya kesultanan yang bercorak Islam di wilayah barat Pulau Jawa gitu ya. Dengan mengawali membuka daerah kekuasaan di wilayah Cirebon gitu kan ya, mungkin ada ingat gitu ya, dengan tokohnya yaitu Sunan Gunung Jati gitu ya, yang nanti kemudian keturunan Sunan Gunung Jati itu membangun kekuasaan kesultanan Islam di Cirebon, dan kemudian nanti dari keturunan Sunan Gunung Jati pula itu kemudian membangun membangun kesultanan gitu kan ya, yang memang pada awalnya kan yang dibangunnya adalah daerah-daerah perdagangan gitu kan ya, pelabuhan-pelabuhan, tapi kemudian berkembang menjadi kekuasaan gitu kan, yang selain di Cirebon itu kan juga di Banten ya. Makanya kenapa ya Bu Iing ya, kalau secara budaya ya, ini orang Banten dan orang Cirebon cenderung lebih dekat ke Jawa ya. Makanya ada istilah bahasanya itu Jawa Reang gitu kan ya. Perbatasan. Perpaduan antara Jawa dengan Sunda gitu ya. Karena itu ada pengaruh, itu kan dibentuk oleh Demak gitu ya, oleh kerajaan Demak dari Jawa kan gitu. Nah, ini yang yang nanti gitu kan, bagaimana ini bagi kerajaan Sunda pada saat itu merupakan suatu ancaman gitu ya, dengan melihat berkembangnya Islam gitu ya, mungkin mereka juga memperhatikan kerajaan-kerajaan yang lain, misalnya juga Majapahit. Bagaimana Majapahit itu salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhannya itu adalah karena berkembangnya juga kekuasaan Islam kan gitu ya. Nah, itu yang menimbulkan kekhawatiran gitu ya bagi kerajaan Sunda gitu ya. Nah, di mana kekhawatiran ini itu terlihat gitu ya ketika Prabu Surawisesa, atau di dalam sumber yang disebutkan dalam kisah dalam cerita perjalanan Tompiro itu disebutnya Ratu Samiam gitu ya, atau sebetulnya ya Prabu Surawisesa ya, Ratu Samiam itu melakukan perjanjian kerjasama dengan Portugis gitu ya. Jadi kerajaan Sunda itu pernah melakukan jadi perjanjian bilateral gitu ya dengan Portugis, di mana disepakati bahwa Portugis akan memberikan bantuan ketika ada terjadinya penyerangan kekuasaan Islam ke kerajaan Sunda gitu ya. Nah, jadi dengan demikian gitu ya, kalau kita menganalisis tentang kenapa Surawisesa itu kemudian sampai melakukan perjanjian bilateral dengan Portugis kan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana kekhawatiran penguasa Sunda pada saat itu tentang keberadaan dan keberlanjutan kekuasaan gitu ya, yang sudah dibangun oleh orang-orang Islam gitu di wilayah barat Pulau Jawa ini gitu ya, dengan berdirinya Cirebon, kemudian nanti Banten gitu kan ya, yang pada akhirnya ini nanti gitu ya di tahun 1579 gitu kan, jatuhnya kekuasaan Nusia Mulia itu kan juga karena munculnya ya serangan dari pasukan-pasukan Islam ini gitu ya. Nah, jadi ada proses mencoba untuk melakukan Islamisasi gitu kan ya. Mungkin Anda bisa lengkapi juga dengan kitab Babat Cirebon gitu kan ya. Nah, itu atau cerita itu yang di MNC ya Bu Iing ya. Itu yang tuh? Itu lama itu, dari sejak dari sejak kecil itu.
Apa tuh yang itu tuh? Raden Kian Santang. Raden Kian Santang bukan? Kian Santang. Kian Santang. Pemerannya itu dari sejak mulai anak-anak ya sampai sekarang Sekarang udah agak remaja. Itu kan gitu. Alwi Asegaf. Nah itu Alwi ya, ini apal. Oke ya. Yang itu kan ya, memang itu cerita yang kalau dalam sinetron memang ada ada penambahan gitu kan ya. Tetapi itu diambil dari kitab-kitab diantaranya kitab Purwaka Caruban Nagari gitu kan ya. Kemudian Babat Cirebon gitu kan ya, yang menggambarkan bagaimana kan seperti putra anak dari Prabu Siliwangi kan gitu ya, Kian Santang itu kan anak dari ini ya, ibunya itu Lara Santang ya gitu kan ya, yang itu yang dia menikah dengan ini kan, dia masuk Islam kan ya, dengan kakaknya itu, siapa tuh itunya, jadi dia menikah dia dengan kakaknya masuk Islam gitu ya, dan kemudian dia menikah dengan ulama dari Mesir kan. Itu ya. Jadi yang pada akhirnya bagaimana kan di sini ada upaya untuk yang mengislamkan gitu kan ya. Tetapi Raja Sunda itu nggak mau gitu ya. Dan beberapa pengikutnya itu nggak mau gitu ya, bahkan kemudian yang sekarang menjadi wilayah di Banten itu suku Baduy kan gitu ya, itu adalah golongan orang-orang yang kemudian mereka memilih untuk mengasingkan diri gitu kan, karena tidak mau masuk Islam gitu kan ya, seperti itu gitu ya. Jadi memang bagaimana akhir dari runtuhnya kerajaan Sunda itu adalah karena berkembangnya kekuasaan Islam di wilayah barat Pulau Jawa gitu kan ya, yaitu dari Cirebon dan kemudian nanti berkembang kerajaan Banten gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kajian tentang kerajaan Sunda. Dan ini adalah akhir dari materi kita ya, karena kita pertemuannya sudah lebih dari cukup ya, ini pertemuan ke-16, dan kita akan mengakhiri dengan ujian akhir semester ya Bu I ya. Nah, ujian akhir semesternya akan seperti apa Bu I? Mau ini pilihan majemuk pakai kuisis? Ini ya, jadi jangan santai ya. Anda silakan manfaatkan waktu untuk menghadapi ujian. Mungkin kalau tidak minggu depan ya kita akan ujian ya. Iya, nanti akan diinformasikan. Oke. Itu kajian tentang kerajaan Sunda. Silakan barangkali ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya terjawab tadi, Ima? Ya, ada Siva dan Lintang. Sekarang Siva dan Lintang yang ini ya, yang raise hand. Silakan Siva. Ya. Maaf Ibu, sebelumnya suara Siva terdengar. Ya, terdengar. Jadi yang bikin Siva ingin pertanyakan itu, yang jadi pertanyaan dari Siva sendiri, kenapa sih kerajaan yang ada di Sunda itu tidak meninggalkan bekas seperti kayak keraton, cuman kayak ada candi-candi atau prasasti-prasasti aja gitu Bu. Sedangkan kalau di pulau-pulau lain itu ada bentuk bangunannya gitu dari peninggalan-peninggalan kerajaannya. Tapi kalau di Sunda itu nggak ada gitu. Itu kenapa ya Bu? Kenapa ya kira-kira ya? Mungkin itu Bu, terima kasih. Kan tadi belum dibangun juga candi Jian. Siva orang mana Siva? Orang Bogor asli Ibu. Oh iya. Makanya ngerti kan Candi Jian ya Siva ya? Iya. Ya, di Sunda mah Candi Jian gitu.
Macan biji. Iya, jadi ya sebetulnya pertanyaan ini apa namanya pertanyaan yang umum juga banyak diajukan kan gitu ya. Jadi kalau kita melihat kenapa ya di apa namanya di wilayah termasuk juga sebetulnya kalau kita perhatikan di apa namanya di yang lebih apa ya meninggalkan jejak peninggalan yang monumental itu sebetulnya hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Bu Ing ya gitu. Jadi makanya kenapa kita lebih enak kalau KKL itu udah aja di Pulau Jawa gitu kan, bukan berarti apa namanya Jawa sentris gitu ya, karena kalau kita melintasi itu dari apa namanya kita masuk ya Jawa Tengah kan termasuk Jogja gitu kan, Jawa Timur sampai ke Bali itu kan banyak situs-situs yang bisa kita kaji gitu kan ya. Lain halnya kalau ke misalnya kita ke Sumatera gitu ya, mungkin perjalanan jauh untuk menelusuri jejak-jejak Sriwijaya kan mungkin hanya itu kan sampai ke ya di ini kan di Muaro Jambi gitu kan ya. Ini Muara Takus itu kan hanya candinya hanya ada satu ya, Muara Takus gitu kan. Nah itu, jadi ya Sriwijaya itu juga meninggalkan sumber yang banyak, tetapi sumbernya itu berupa lebih banyak prasasti, gitu kan, yang tersebar di berbagai wilayah, bahkan kan bukan hanya di dalam negeri, gitu kan ya. Nah untuk kerajaan Sunda, saya tadi di awal selalu menyebut ini sumber-sumbernya sumir, gitu kan ya, sedikit kalau dibandingkan dengan kerajaan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ini memang ada beberapa asumsi ya gitu ya, Siva ya. Ada beberapa asumsi yang apakah itu tidak menunjukkan bahwa kerajaan Sunda tidak membangun tadi ya gitu kan, tidak membangun istana atau tidak membangun candi gitu kan yang nampaknya kaitannya bukan tentang itu gitu ya, bukan mereka tidak membangun istana atau tidak membangun candi, tetapi lebih kepada apakah jadi berbicara tentang bahan ya, bahan dasar gitu kan ya, bahan dasar dari pembuatan istana ataupun candi tersebut gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang istana, memang di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga tidak ada yang spesifik menunjukkan ini bekas istana mana kan gitu ya. Seperti di di daerah Trowulan itu Mojokerto itu kan diperkirakan itu pusat ibu kota Majapahit, tapi sampai sekarang kan tidak ditemukan gitu kan ya bekas-bekas ini bangunan dari istana Majapahitnya kan gitu ya. Nah itu jadi salah satu gitu kan yang menjadi alasan kenapa tidak ditemukan, apakah tadi gitu ya, apakah di kerajaan Sunda itu nggak membangun candi atau nggak membangun istana, nampaknya ya tidak seperti itu gitu ya. Kemungkinan besar mereka juga membangun istana, membangun tempat peribadatan gitu ya, tetapi tidak menggunakan bahan dasar yang lebih yang awet gitu kan ya. Itu maksudnya adalah mungkin dari sisi secara geografis gitu kan ya, tidak ditemukan atau sumber daya alam di wilayah barat ini yang seperti sama halnya dengan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Untuk pembuatan candi itu kan pakai batunya tuh batu jenis Bu Ing, kalau tidak salah andesit ya, gitu kan ya. Nah, seperti ketika kita membangun kembali merekonstruksi Candi Cangkuang, gitu kan ya, itu 2/3 bahan yang digunakan untuk merekonstruksi Candi Cangkuang itu didatangkan dari Jawa Timur, gitu ya, karena tidak ditemukan di Jawa Barat itu jenis batu yang sama dengan batu dari sisa-sisa atau
jadi apa ya, ya sisa-sisa dari reruntuhan batu Candi Cangkuang itu gitu kan ya. Nah itu jadi 2/3-nya itu didatangkan dari luar gitu, bukan dari Jawa Barat gitu ya. Nah sehingga dengan demikian nampaknya diperkirakan orang-orang Sunda itu ketika membangun apa namanya istana atau candi, dia menggunakan bahan dasar yang apa namanya jadi mudah ditelan zaman gitu ya, apa ya tidak apa ya tidak awet seperti di bagian tengah dan timur gitu kan ya. Nah dari jenis batunya gitu kan seperti itu gitu kan ya. Apakah mungkin dibuat dari bahan berbentuk kayu misalnya gitu kan ya, yaitu bisa mudah ini kan gitu ya. Nah jadi itu perkiraan yang pertama. Yang kedua itu akan berkaitan juga dengan apa namanya pengaruh masuknya kekuasaan Islam gitu ya, masuknya pengaruh kekuasaan Islam gitu kan ya. Nah, saya tidak dalam posisi untuk menakar keimanan gitu ya. Kan yang hanya sanggup untuk menakar keimanan itu kan hanya Allah kan gitu ya. Maksud saya adalah proses Islamisasi di Jawa Barat itu kalau dibandingkan dengan di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu kan ya, pada periode ini itu di apa namanya diperkirakan lebih apa lebih kuat gitu ya, dalam pengertian ini yang akan mempengaruhi bagaimana gitu kan ya, ketika masuknya pengaruh Islam itu yang kemudian memberikan pandangan-pandangan gitu kan ya, bahwa ada upaya untuk menghancurkan hal-hal yang bersifat musyrik gitu. Itu ya. Jadi itu yang nampaknya gitu ya. Kalau di Jawa ini mungkin Anda bisa lakukan kajian Clifford dari Clifford Geertz gitu ya. Jadi Clifford Geertz itu menulis tentang apa namanya Islamisasi di Pulau Jawa gitu kan ya. Dia membagi di antaranya yang terkenal itu pembagian struktur Islamisasi di Jawa itu ada kelompok santri, priayi dan abangan gitu kan ya. Nah, ini. Jadi coba Anda apa namanya di Jawa itu kan dikenal dengan ada istilah kejawen kan gitu ya. Bagaimana memahami Islam dengan apa konsepsi budaya Jawa kan gitu ya. Yang di situ ada upaya sinkretisme kan gitu ya. Memadukan gitu. Memadukan antara pengaruh pengaruh Islam dengan pengaruh dari asal kepercayaan yang telah diyakini oleh nenek moyangnya gitu kan ya. Nah, sehingga kejawen ini gitu kan ya, yang itu menjadi satu faktor yang memperkuat bagaimana kemudian orang-orang Jawa itu lebih dalam tanda kutip melestarikan peninggalan-peninggalan pada periode-periode sebelumnya gitu. Periode-periode Hindu-Buddha. Jadi kalau mereka menemukan candi, kalau mereka menemukan ada patung, ada arca, itu tidak dihancurkan gitu. Gitu kan ya. Tetapi itu tetap dipelihara karena itu menjadi satu bagian dari ya budaya gitu kan ya. Nah sementara kalau orang di bagian barat gitu kan ya, ya orang Sunda itu nampaknya itu ketika masuknya pengaruh Islam gitu kan ya, jadi unsur-unsur kebudayaan sebelumnya gitu kan ya, itu kemudian lebih didominasi dengan konsepsi tadi gitu kan ya, musyrik gitu kan ya, sehingga itu kemudian dihancurkan gitu ya. Jadi itu yang beberapa hipotesis ya. Ibu menyampaikan beberapa hipotesis, asumsi-asumsi kenapa di Sunda itu bisa dikatakan lebih minim ya peninggalannya gitu ya. Ya itu. Makanya kan kemudian dicoba untuk dibangun, salah satunya kan Candi Cangkuang ya Bu Ing ya gitu. Ya. Gitu. Atau tadi anekdot saya gitu ya, Candi Jien gitu kan ya. Itu ya Siva ya. Oke, selanjutnya Lintang. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya penasaran tentang naskah Wangsakerta ini. Mengapa Wangsakerta perlu susah-susah menuliskan peristiwa yang telah terjadi 15 abad yang lalu itu? Untuk apa dan ia ingin membuktikan hal apa? Terima kasih. Iya.
Kalau itu mah harus tanya langsung ke Wangsakertanya ya, gitu ya. Jadi mungkin nanti Lintang bisa melakukan dialog imajiner, kan gitu ya. Dialog kebatinan gitu Bu. Oke, ya. Ini aja apa namanya? Mungkin kita berbicara tentang konsep ada di dalam sejarah itu berbicara if history, andaikan, berandai-andai gitu ya. Kira-kira nih Lintang, kalau Lintang jadi Wangsakerta pada saat itu, ya, kira-kira kepentingannya untuk apa sih? Saya juga bingung kalau kan biasanya Bingung. kalau sebelum-sebelumnya itu kan buat apa sih mengukuhkan kekuasaan, memvalidasi kalau dia tuh keturunan yang syah gitu. Buat Ini kan apa tidak sih, ada itu ya. kerajaan. Tapi kalau ini tuh kayak nulisnya tuh dari ada evolusi manusianya. Jadi kayak buat apa coba? Buat apa ya? Ini. Oke. Ya, Wangsakerta itu adalah seorang pangeran dari bangsawan gitu ya. Bangsawan dari kerajaan Cirebon yang dia mungkin menjadi seorang Herodotusnya Cirebon gitu ya. Nah, mungkin Anda pernah mendengar tokoh Herodotus, sejarawan Yunani kan gitu ya. Nah, jadi memang dia adalah orang yang senang gitu ya dengan apa namanya dengan ini sejarah gitu ya. Dengan apa namanya cerita-cerita peristiwa masa lalu gitu ya. Nah, sehingga dia kemudian mengumpulkan berbagai ya dokumen yang mungkin nanti Anda lah bisa pelajari di historiografi kan gitu ya. Ini kan ya. Jadi ada historiografi tradisional, ada historiografi modern ya, ada historiografi kolonial kan gitu ya. Yang bagaimana tentu saja karena penulisan artinya begini, Anda tentu saja kan konsep bagaimana misalnya langkah-langkah dalam penelitian sejarah itu kan baru dikembangkan di abad ke-20 kan gitu ya. Yang itu juga dengan perspektif dari pendidikan barat kan gitu ya. Bagaimana langkah kritik heuristik, kritik, interpretasi sampai historiografi kan itu sebetulnya ilmu yang muncul kemudian gitu kan ya. Ilmu yang muncul kemudian. Tetapi bukan berarti penulisan sejarah itu sebelumnya tidak ada gitu kan ya. Nah, kita kan juga pernah bagaimana misalnya Sair Aineis yang menyebutkan tentang berdirinya Romawi gitu ya, dengan cerita mitologis Remus dan Remulus, atau Iliad dan Odyssey gitu kan, yang itu kan di 3000 tahun sebelum Masehi gitu kan, cerita itu sudah ada gitu kan ya, dalam pengertian bagaimana kemampuan orang untuk mengkaji tentang peristiwa masa lalu itu dan keinginannya untuk menuliskannya itu sudah ada sebetulnya, hanya bagaimana kemudian cara kan gitu ya, dengan bagaimana metode ilmiah gitu kan, baru metode ilmiah itu ditemukan pada abad ke-20 gitu kan ya, melalui scientific revolution gitu kan ya, itu ya. Nah, maksud saya adalah bagaimana ya kita juga perlu berterima kasih kepada Wangsakerta kan gitu ya, karena dia memiliki concern, keinginan kan gitu ya, untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu kan ya, yang bisa jadi itu kan juga sebetulnya diperkuat oleh pengetahuan Wangsakerta terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ada kan gitu ya. Bagaimana misalnya dia mengangkat tentang Mulawarman, bagaimana dia mengangkat tentang Purnawarman kan gitu ya. Nah, itu mungkin akan diperkuat dengan kemampuan dia untuk mengenali gitu ya tokoh-tokoh itu dari sumber-sumber yang telah dia baca gitu kan ya. Nah, hanya bagaimana kemudian merangkaikannya itu adalah dengan cara dia membangun semacam imajinasi kan gitu ya. Nah, inilah kan gitu. Ya kalau Anda coba ada yang pernah baca nggak Babad gitu ya,
atau ya di inilah misalnya kitab Purwaka Caruban Nagari gitu kan ya, Babat Cirebon, Babat Tanah Jawi gitu kan, itu apa namanya, mereka menggambarkan satu peristiwa tetapi yang dilengkapi dengan imajinasi gitu kan, yang bahkan imajinasi itu sifatnya irasional gitu. Taruhlah misalnya di Pararaton gitu kan ya, pendeta Laugawe gitu setelah mendapatkan wangsit bahwa gitu kan ya, keturunan Dewa Siwa itu ada di Jawa, maka kemudian dia dengan apa namanya dengan naik dengan naik daun gitu ya, untung nggak disebut daun kelor gitu ya, naik daun kelor itu kemudian sampai di Jawa kan gitu ya. Nah itu ini masuk akal nggak? Atau cerita tentang bagaimana Empu Baradah gitu kan ya, yang dia naik ya, terbang kemudian apa namanya mencucurkan air dari kendinya, dan cucuran air kendinya itu berubah jadi sungai gitu kan ya. Nah itu kan cerita yang sifatnya irasional gitu ya, tetapi itu juga mengandung makna, mengandung simbol kan gitu ya. Ini, nah makna-makna itulah yang kemudian nanti bisa Anda pelajari lah mungkin nanti di mata kuliah historiografi gitu ya, terutama dalam historiografi tradisional ada makna-makna tertentu yang itu sebetulnya memberikan ya bagi kita gitu ya, bagaimana cara kita menafsirkannya gitu ya. Jadi kepentingannya untuk apa, yang nampaknya Wangsakerta itu lebih kepada kepentingannya adalah kepentingan secara individu gitu kan ya. Dia menyenangi, dia suka gitu menuliskan itu gitu kan ya, yang kemudian itu dituliskan dalam naskah Wangsakerta gitu kan ya. Nah mungkin beda kalau pertanyaannya misalnya kenapa siapa tuh yang bikin Kertagama tuh, Empu Prapanca gitu ya. Nah Empu Prapanca menuliskan Negara Kertagama, nah itu kan lebih alasannya kan lebih politis kan gitu ya. Supaya dapat pengakuan dari Raja Hayam Wuruk kan gitu ya. Nah ini sementara dan ini yang saya ketahui ya, Lintang ya, bahwa hasil tulisan dari Wangsakerta itu menjadi karena dia ditulis di abad ke-17 dan itu adalah periode terjadinya kita berada di bawah penguasaan kolonial Belanda gitu kan ya. Nah, ini yang saya pernah baca itu bahwa efek positif dari penulisan kitab naskah Wangsakerta ini adalah meningkatkan kesadaran dari kerajaan-kerajaan tradisional pada saat itu gitu ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, bahwa mereka adalah juga memiliki satu ikatan sebagai satu kekuatan jadi politik yang ada di Nusantara gitu. Karena naskah Wangsakerta itu tadi mengikat seluruh kerajaan-kerajaan yang pernah tumbuh di Nusantara gitu. Ya, jadi itu membangkitkan kembali adanya kalau di dalam konsepsi di sejarah sosial mah ada itu ya, romantisme ya Bu Ing ya, ada romantisme gitu. Sejarah. Gitu kan, membangkitkan romantisme sejarah gitu kan, bahwa pada masa lalu kerajaan-kerajaan di Nusantara itu pernah berjaya gitu kan ya, sebelum masuknya kekuasaan kolonial gitu. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu Lintang? Baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, masih ada? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya Bu Ing ya. Sudah ya. Iya. Iya. Dan termasuk juga kita cukupkan untuk mata kuliah ini, pertemuan kita ya. Dan bahkan jadi lebih nampaknya Bu Ing, jadi 17 kali pertemuan ya, nggak apa-apa ya, dengan ujian gitu kan ya. Dan dengan demikian ini adalah pertemuan yang terakhir ya di semester ini. Alhamdulillah tidak terasa ya, sejak mulai prasejarah sampai ke runtuh
ya kerajaan Hindu-Buddha gitu kan ya, kita bisa lalui bersama. Nah, mudah-mudahan yang Anda pelajari pada mata kuliah ini betul-betul bisa memberikan wawasan dan juga bekal bagi Anda untuk bagaimana nanti Anda menguasai materi ini, dan tentu saja nanti dalam konteks di persekolahan gitu kan ya, Anda bisa meramu kembali materi ini sehingga memang menjadi materi yang pertama menarik gitu kan ya bagi siswa, dan yang kedua bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis gitu ya, dengan bagaimana Anda meramu materi ini dengan juga menyesuaikan dengan tingkat atau karakteristik dari siswa kita gitu kan ya. Nah, itu mungkin akan nanti dikaji lah di mata kuliah yang selanjutnya gitu ya, di kelompok dulu mah MKPBM gitu ya, di keterampilan belajar mengajar gitu ya, seperti itu. Ya, artinya bagaimana setelah Anda selesai pada mata kuliah ini bukan berarti kemudian Anda dapat melupakannya gitu kan ya. Kalau melupakan saya dengan Bu Iing dan Bu Erlina nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau melupakan materi ini enggak gitu ya, Anda nggak bisa dan nggak boleh gitu ya, karena ini akan menjadi salah satu kajian ya yang harus Anda tetap Anda tetap kuasai, dan bahkan kemudian bisa Anda kembangkan dan perkaya gitu kan ya, untuk kepentingan pendidikan ya, seperti itu ya. Jadi itu harapan kami, artinya dengan berakhirnya mata kuliah ini jangan sampai kemudian Anda berhenti mengkaji materi-materi yang berkaitan dengan perkembangan sejarah Indonesia dari periode prasejarah sampai masa Hindu-Buddha gitu ya. Nah, itu mungkin kita tidak akan ketemu lagi, dan bahkan kalau kami itu tidak suka ya kalau ketemu lagi dengan Anda ya, terus terang aja gitu ya. Tanya aja, Bu Iing juga nggak suka ketemu lagi dengan Anda di mata kuliah yang sama, ya. Kalau ketemu lagi di mata kuliah yang lain, lo oke, gitu ya. Tapi kalau ketemu lagi di mata kuliah yang sama, itu yang paling kami tidak suka. Artinya bahwa Anda harus berusaha untuk lulus pada mata kuliah ini, gitu, ya. Kan kalau ketemu lagi artinya Anda nggak lulus kan, ya. Kalau nggak lulus harus kontrak lagi ya, gitu. Jadi itu meskipun saking kangennya, saking sayangnya sama saya, jangan pernah untuk kontrak lagi mata kuliah ini ya, gitu. Artinya Anda harus lulus gitu ya. Kalau ketemu di mata kuliah yang lain, oke, tapi jangan pernah ketemu lagi di mata kuliah yang sama ya. Jadi selamat berusaha nanti Anda untuk bisa menempuh ujian akhir dengan baik. Ini nanti kita akan sampaikan nanti bentuk ujiannya seperti apa ya Bu Iing ya. Kita juga belum diskusi ya. Dan itu mudah-mudahan jadi pemicu bagi Anda untuk Anda bisa menunjukkan kualitas Anda, kemampuan Anda di dalam mata kuliah ini gitu ya. Kami bukan manusia setengah dewa yang menganut bahwa nilai A itu adalah nilai yang sempurna sehingga tidak ada mahasiswa yang boleh mendapatkan nilai A gitu ya. Artinya bahwa bagi kami Anda semua dapat A boleh ya. Mau Anda dapat A? Kita doakan semuanya dapat A. Amin. Tuh. Amin. Bu Iing mah kumaha saya emang ngasihnya A. Bu Iing ngurangan jadi amin sana. Tuh, Ibu mah ngasihnya A. Bu Iing ngasihnya amin, Anda jawab juga amin ya, ya aminus, aminus, itu ya. Nah, jadi Anda silahkan gitu ya, untuk berusaha sebaik mungkin sehingga Anda bisa memperoleh nilai yang terbaik pada mata kuliah ini ya. Oke. Dan saya atas nama tim mata kuliah ini, atas nama Bu Erlina, Bu Iing, dan juga saya sebagai pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kami yakin bahwa masih banyak hal, masih banyak materi yang belum bisa kami kaji gitu ya, belum bisa kita diskusikan pada kegiatan tatap muka ini gitu ya, dengan berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan kemampuan kami. Yang kedua adalah keterbatasan waktu ya, tetapi mudah-mudahan itu dapat ditambahkan oleh Anda dengan Anda membaca secara mandiri sumber-sumber yang berkaitan dengan materi mata kuliah ini ya.
Ya, terima kasih atas kesempatannya kita bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual ya. Mudah-mudahan silaturahmi secara akademik ini juga bisa membangun chemistry di antara kita ya. Sehingga kita menjadi insan-insan pendidikan sejarah yang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan juga bisa membentuk diri kita menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah ya. Oke, Historia Magistra Vitae, bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan ya. Nah, Anda harus bisa belajar dengan mengkaji materi sejarah, itu bisa memberikan teladan bagi Anda untuk bagaimana membentuk Anda menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.